Yang pertama tadi menanyakan terkait dengan asal senjata api. Jadi dari penyidikan yang kita lakukan, senjata ini dipegang oleh IMS, namun itu pengakuannya adalah milik IG. Nah, saat ini kita masih melakukan pendalaman. Nanti kita akan melakukan konfrontir terhadap dua orang ini tentang asal-usul senjata. Kemudian yang kedua terkait, tadi ada pertanyaan terkait bisnis senjata. Sejauh ini kami belum menemukan adanya transaksi senjata api. Kita masih melakukan pendalaman terhadap para saksi dan tersangka, sehingga nanti apabila sudah ada jawaban dari mereka, nanti akan kita beritahukan lebih lanjut. Ya, saya ingin ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, sebelum nanti saya ke Kompolnas, Pak Sugeng, kalau dari IPW melihat kasus ini, adakah kejanggalan, adakah kesalahan prosedur atau seperti apa, Pak Sugeng? Komunikasinya sudah keliru ya. Jadi harusnya ada satu standar komunikasi dengan spirit transparansi. Jangan dibilang sakit, karena antara sakit dengan mati karena terkena tembakan itu perbandingannya secara bertentangan secara diametral. Bisa dikatakan saja bahwa meninggal karena satu kecelakaan kelalaian, ya. Sehingga keluarga tidak akan menjadi curiga berkelanjutan ketika ketemu seperti itu. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, simpang siur ini antara pernyataan keluarga bahwa ada transaksi senjata, mabuk-mabukan dan segala macam. Ini harus diselesaikan, penyelidikan ini harus akuntabel ya. Akuntabel itu ya polisi harus profesional dan transparan. Ada IPW melihat ada hal yang cukup perlu menjadi perhatian. Dikatakan sebagai kelalaian, ya, tetapi dua tersangkanya, ya, kelalaian dua tersangkanya. Kalau kelalaian itu, ya, kelalaian itu hanya satu orang, ya, yang menembak saja, ya, kalau itu lalai. Tetapi ini dua. Nah, keterangan itu kemudian didukung soal asal senjata, bahwa itu milik IG ya. Nah ini harus didalami, adanya butuh satu transparansi. Nah ini bisa dijawab nanti dengan satu tindakan olah TKP, kemudian juga rekonstruksi ya, olah TKP dan rekonstruksi. Tadi sudah dikatakan bahwa senjata itu diangkat kemudian meletus. Tadi ada disebut begitu. Itu bukan kelalaian ya, apalagi beberapa waktu kemarin IPW juga minta supaya kadar darah diperiksa kadar zat adiktif ataupun miras yang ada di dalam darah. Ini posisinya sedang mengandung zat yang berat atau tidak yang bisa mempengaruhi kontrol dari itu. Kalau itu terjadi, ini bukan kelalaian ya. Karena melekat kepada kepolisian, pada tugas polisi dilarang mabuk-mabukan, dilarang menggunakan zat-zat yang bisa mengganggu kesadaran atau kontrol. Jadi kuncinya adalah akuntabilitas penyidikan ini ya. Yang ketiga ini kasus bukan seperti Sambo. Ini kasus pelanggaran biasa karena level dari pihak-pihak yang terlibat ini tidak high profile dan juga penanganannya oleh Polres. Jadi artinya institusi Polri sudah melihat kasus ini bukan kasus yang high profile. Cukup bisa ditangani oleh Reskrim Polres. Nah, Reskrim Polres ini rentan ini ya terhadap, karena dia di bawah, terhadap intervensi. Tetapi yang saya harapkan Kapolres maupun penyidik di Polres Bogor harus profesional karena jabatan mereka juga dipertaruhkan di sini ya. Saya berharap penyidik-penyidik Polres Bogor, Kasat Reskrim dan juga Kapolres harus profesional. Apa adanya sampaikan. Polri tidak akan jadi masalah menurut saya untuk mengungkap sesuatu yang benar dalam kasus ini karena tidak menyangkut pihak-pihak yang high profile. Demikian. Oke, sebelum nanti kita akan tanya mengenai kenapa harus ditarik ke pusat, ya mungkin dikomentarin dulu Pak.
seakan tidak belajar ya Pak ya mengenai prosedur kematian seorang aparat. Sejujur-jujurnya itu harus dilakukan apapun itu. Kenapa harus sakit dulu kemudian orang tua datang ternyata berbeda. Ini seperti apa Pak? Ya, yang pertama tentunya ini menjadi bahan evaluasi ya dalam hal komunikasi sehingga ke depan tidak terjadi lagi. Ini perlu diklarifikasi dulu siapa yang menyampaikan, argumentasi itu tujuannya apa. Ini harus jelas nanti. Oleh sebab itu kami dari Kompolnas merekomendasikan demi transparansi, maka dalam gelar perkara nanti ketika penyidikan sudah selesai dengan menghadirkan keluarga. Sehingga keluarga nanti bisa melihat fakta-fakta hukum apa yang ditemukan, proses pembuktian termasuk komunikasi di handphone bagaimana, CCTV, bahkan ketika rekonstruksi itu dihadirkan. Kemarin minggu lalu saya ke Banyumas, tahanan yang meninggal. Rekonstruksi dengan menghadirkan keluarga korban. Sehingga mereka menyaksikan dengan didampingi penasihat hukumnya tahap demi tahap. Mereka tahu kenapa sampai terjadi kematian. Ini menjadi penting karena contoh tadi pagi dari Kompolnas diundang oleh Divpropam untuk gelar. Ini bentuk transparansi. Kami juga rencana minggu depan akan turun ke Polres Bogor untuk gelar untuk kasus pidananya. Baik, transparansi, komunikasi kita singkirkan dulu sejenak pemirsa, karena saat ini juga pertanyaan Pak Sugeng adalah harusnya ini sudah bisa dilakukan di level reskrim ya pemirsa ya, tidak harus ditarik ke pusat. Saya juga ada pertanyaan dari Pak Pandi. Pak Pandi, ini berawal dari pernyataan Bapak juga ketika bertemu dengan pihak Densus juga mengatakan bahwa anak Bapak ditawari senjata ilegal, bisnis senjata ilegal. Saya tidak mau menambah-nambah, persis perkataannya itu seperti apa dan siapa sih yang mengatakan Pak, bagaimana? Ya, baik. Pada saat itu anak saya ini dipanggil oleh 3 seniornya di flatnya ya. Kemudian datanglah anak saya ini kepada mereka. Nah, saya jelaskan lagi bahwa kondisi mereka ini mabuk dan mungkin pada saat itu mungkin ya, menurut penjelasan dari tim penyidik Densus 88 bahwa kondisi mereka ini mabuk dan mereka ini memang betul berbisnis senjata ilegal itu tadi. Nah, mungkin karena kondisi sudah mabuk, ya mungkin kondisi karena sudah mabuk jadi membuat mereka cekcok barangkali dengan anak saya ya. Karena kondisi anak saya tidak mabuk, mungkin ya bahasa atau mungkin cara mereka pelaku ini bertindak sehingga di luar dari nalar pemikiran yang jernih untuk melakukan tindakannya itu. Pak Pandi, saya ulangi lagi, berarti tim penyidik menceritakan kronologis itu kepada Bapak begitu? Ya, tim penyidik menceritakan kepada kami bahwa pada saat itu si pelaku ini Bapak catat tidak, ingat tidak nama penyidiknya dari Pak? Tasnya katanya kan. Pak Pandi, Bapak catat tidak nama penyidiknya Pak, atau mungkin ingat? Gimana Mbak? Bapak ingat tidak nama penyidik yang mengatakan itu kepada Bapak? Saya tidak. Lupa? Tidak saya ingat Mbak, karena tidak mengapa. Pada saat itu kami dalam kondisi berduka, sangat terluka dan berduka. Paham. Tetapi pembicaraan tim yang pada saat itu kami rekam. Rekam. Wah, ada rekamannya. Ya, rekaman itulah kami sampaikan kepada keluarga besar kami sehingga sampai saat ini keluarga besar kami tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Pak Pandi ditahan dulu ya, sekarang saya ke Pak Sugeng. Menarik Pak Sugeng, terkonfirmasi dari Pak Pandi, ayah korban, ada perkataan dari penyidik mengenai bisnis senjata api ilegal. Tapi hari ini dibantah hal tersebut Pak. Bagaimana Pak Sugeng? Itu mudah pembuktiannya ya. Pembuktiannya adalah dengan memeriksa senjata dan juga proyektil pelurunya. Apakah itu senjata dinas yang tercatat ya atau senjata yang ilegal. Itu kan ada saksi-saksinya, ada tersangkanya.
Itu mudah. Di sini kuncinya adalah kalau senjata itu ilegal ya, terkait bisnis senjata atau tidak, itu akan dikenakan undang-undang darurat, tambahannya pasalnya, ya. Baru akan ditanya latar belakangnya. Apakah ini senjata untuk dibisniskan atau ada pada pelaku, pada tersangka itu seperti apa, ya? Itu bisa didalami. Yang penting di sini adalah penegakan hukum keadilan untuk korban. Kalau kelalaian kan pasal 359 itu ancamannya rendah, ya. Kelalaian. Kalau misalnya dikenakan pasal 338, ya, dan juga undang-undang darurat, itu mungkin memenuhi rasa keadilan untuk korban, keluarga korban. Seperti itu. Baik. Ya. Pak Beni, boleh dong dikomentari karena pihak kepolisian saat ini membantai mengenai ada bisnis seperti itu. Tapi ini juga membuat kita juga curiga kalau memang tidak ada bisnis senjata api ilegal, ya sudah tidak di pusat kasus ini. Ini seperti apa, Pak? Yang pertama, pengembangan kasus ini sementara berjalan. Tentunya nanti pasti akan dirilis hasilnya bagaimana. Seandainya senjata ini dalam pembuktian nanti tidak terdaftar, tentunya akan diusut asal-usulnya, dari mana, dari siapa, dan sebagainya. Kemudian kenapa sampai keberadaan di situ. Ini bagian dari penyidikan. Kita berharap nanti ini akan transparan ketika gelar perkara, orang tua korban diundang, sehingga nanti tahu persis duduk masalah sesungguhnya seperti apa. Jadi tidak mengira-ira atau tidak menduga-duga, menerka, tetapi faktanya demikian dengan dukung bukti seperti ini dan sebagainya. Dan kami berharap kasus ini bisa secepatnya diusut tuntas, sehingga nanti di sidang pengadilan akan digelar, publik bisa tahu peristiwanya itu yang terjadi bagaimana. Baik. Terakhir mungkin saya ingin ke Pak Pandi. Pak Pandi, tampaknya memang di sini pasti ya aparat kepolisian serius juga mengungkap ini. Apa harapan Bapak? Apakah jangan ada lagi ditutup-tutupi atau seperti apa Pak Pandi? Baik, saya dan keluarga besar saya, ya, masyarakat suku adat Dayak, karena saya memang orang Dayak, Bapak Ibu, ya. Jadi sudah banyak masukan dari keluarga besar kami ya di Kalimantan, dan saat ini kami sudah menyerahkan kasus ini kepada LBH yang kami percayakan untuk membantu kami dalam penyelesaian kasus ini. Nah, kami mohon agar nanti dalam pelaksanaan proses hukum ini, kami mohon dari keluarga kami untuk diproses secara adil, transparan, dan pelaku kami minta supaya dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya. Dan kami juga mohon kepada Bapak Kapolri untuk ikut campur untuk ikut ambil bagian ya dalam hal permasalahan yang kami alami ini. Baik. Ya, jangan sampai nanti ada hal-hal lain lagi ketika kasus anak kami ini tidak terbuka dan tidak transparan. Baik. Karena banyak hal lagi yang saya dapat seperti yang saya alami, anak kami ini bersikap baik, ramah, harmonis dengan kami sebagai orang tua, dan dia tidak pernah menceritakan bahwa keadaan dia selama bertugas di Densus 88 itu mendapat apa siksaan atau apa dari seniornya. Baik. Tetapi hal yang berbeda kami dapat, Mbak. Hal yang berbeda kami dapat bahwa penjelasan dari teman terdekat dia, katakanlah pacarnya, bahwa perilaku yang dialami almarhum ini yang tidak baik dari senior-seniornya ini. Baik, Pak Pandi. Nah, ini yang kami tidak puas, Mbak. Terima kasih. Pak Pandi, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan turut berbelasungkawa Pak atas kehilangan Bapak dan salam untuk keluarga. Pak Sugeng, terima kasih banyak. Pak Beni, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana titik terang dari kasus ini, pemirsa.